Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menampilkan makalah kami yang berjudul tentang pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Baiklah, yang pertama adalah konsep pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Pembelajaran dalam sains secara konvensional adalah pengalaman yang terjadi berulang kali melahirkan pengetahuan. Oleh sebab itu, tidak berlebihan kalau dalam dunia pendidikan berkembang moto pengalaman adalah guru yang paling baik. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melahirkan metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Konsep pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling saat ini sudah semakin berkembang di sekolah di Indonesia. Dilatar belakangi oleh pentingnya pembelajaran berbasis bimbingan untuk diterapkan karena pembelajaran yang baik tidak hanya berorientasi pada pencapaian kognitif saja, akan tetapi dapat menghasilkan sebuah output berupa lahirnya perubahan perilaku siswa atau peserta didik yang positif dan normatif. Maka dari itu, pembelajaran berlandaskan pada prinsip-prinsip bimbingan, yaitu yang didasarkan pada need assessment atau sesuai dengan kebutuhan yang dikembangkan dalam suasana membantu, yaitu yang pertama empati, yang kedua keterbukaan, dan yang ketiga kehangatan psikologis, dan yang terakhir adalah realistis. Baiklah, saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu menerapkan pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling perlu dilakukan oleh seorang guru demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Seorang guru harus bisa memahami kepribadian setiap anak, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aktivitas bimbingan yang dilakukan oleh guru dapat diwujudkan melalui 3 cara. Yang pertama, melalui kata-kata, yang kedua melalui informasi, dan yang ketiga melalui pengamatan dalam sistem informasi. Dengan begitu, peserta didik dapat dibantu dengan mengatasi masalah-masalahnya. Dalam bimbingan ini, peserta didik yang akan melaksanakan bimbingan kepada guru yang bersangkutan untuk datang ke tempat guru tersebut guna untuk memecahkan suatu permasalahannya. Yang terakhir, manfaat bimbingan konseling. Dengan adanya bimbingan konseling ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik atas adanya bimbingan yang akan meningkatkan proses pembelajarannya. Yaitu yang pertama, bimbingan konseling sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran yang baik, dan yang kedua, mampu mengantarkan peserta didik untuk mencari kemudahan. Yang ketiga, bimbingan konseling ini menjadi pendukung di dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, bimbingan konseling ini dapat membuat diri kita menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, dapat membantu menurunkan atau menghilangkan tingkat stres yang terjadi pada peserta didik saat ini. Demikianlah hasil makalah yang dapat kami tampilkan. Kalau ada salah, kami berdua minta maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.